Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga para siswa dan santri tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di channel Basyang Sahabat Matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pecahan. Kita akan masuk di pengertian pecahan. Nah, sebelum kita mengertikan apa sih itu pecahan, silakan simak tabel berikut. Yang pertama, perhatikan, ini adalah segi 6 beraturan. Nah, satuannya adalah segi 6 beraturan. Bagian pecahan, ini yang diarsir ya. Kemudian lambang pecahan yaitu 3/6, karena yang diarsir ada 3. Selanjutnya ada lingkaran. Nah, di sini yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lambang pecahannya yaitu 5/8. Gambar yang ketiga masih lingkaran. Bagian pecahannya itu yang diarsir ada 3, 1, 2, 3. Sehingga lambangnya itu 3/8. Nah, dari tabel yang di atas dapat disimpulkan bahwa pecahan atau fraksi merupakan istilah matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dinotasikan dengan A per B, di mana A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A-nya disebut pembilang dan B disebut penyebut. Selanjutnya kita akan masuk di pecahan senilai. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Ini ada lingkaran dibagi 4 ya. Ini ada 4 petak, satu yang diarsir. Jadi dia adalah 1/4. Nah, kemudian di lingkaran yang kedua ini ada 8 petak, yang diarsir ada 2, yaitu 2/8. Selanjutnya ini lingkaran yang ketiga, ini dibagi menjadi 16. Nah, kemudian yang diarsir ada 4, jadi 4/16. Sehingga disimpulkan bahwa pecahan senilai merupakan pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contohnya. Di sini saya akan memberikan 2 contoh, yaitu 2/3 dan 4/5. Tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3 dan 4/5. Kemudian kita selesaikan. Untuk yang pertama, yang 2/3 ini dikali dengan 2/2 sama dengan 4/6. Kemudian 2/3 dikali 3/3 sama dengan 6/9. Lalu 2/3 dikali 4/4 sama dengan 8/12. Nah, untuk yang 4/5 kita kalikan 5/5 sama dengan 20/25. Kemudian 4/5 dikali 7/7 sama dengan 28/35. Selanjutnya 4/5 dikali 8/8 sama dengan 32/40. Namun adik-adik sekalian, di sini tidak monoton mesti 2/2 atau 3/3 maupun sampai dengan 8/8. Ini bisa diganti dengan yang lain, misalnya 10/10, 15/15 ya. Nah, dari contoh di atas disimpulkan bahwa untuk sebarang pecahan A per B berlaku A per B sama dengan A kali M per B kali M, atau A per B sama dengan A bagi N per B bagi N. Dengan M dan N sembarang bilangan bulat selain 0. Sekarang kita akan masuk di menyederhanakan pecahan. Nah,
Adik-adik sekalian, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini 18/30 kita akan sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, yaitu 3/5. Nah, caranya yang pertama, kita harus tentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya. FPB-nya yaitu 6. Jadi 18 bagi 6 sama dengan 3 per 30 bagi 6 sama dengan 5. Jadi hasilnya itu 3/5. Cara yang kedua, ini kita bagi pelan-pelan ya, dengan bilangan prima 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, 18 bagi 2 per 30 bagi 2 itu sama dengan 9 per 15. Kemudian 9/15 ini kita akan bagi lagi dengan bilangan prima yang lain, yaitu 3. Jadi 9 bagi 3 per 15 bagi 3 sama dengan 3/5. Jadi 3/5 ini merupakan pecahan paling sederhana dari 18/30. Dari gambar di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pecahan paling sederhana diperoleh dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan faktor persekutuan terbesarnya. Agar adik-adik lebih mahir, silakan perhatikan contoh berikut. Sederhanakan pecahan 40/75 dan 26/72. Kita jawab. Yang pertama kita tentukan faktor dari 40, yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Sedangkan faktor dari 75 yaitu 1, 3, 5, 15, 25, dan 75. Nah, ternyata faktor persekutuan terbesarnya yaitu 5. Sehingga diperoleh 40 bagi 5 per 75 bagi 5 hasilnya 8/15. Nah, 8/15 merupakan pecahan paling sederhana dari 40/75. Kemudian untuk soal yang kedua, 26 sama dengan 1, 2, 13, 26. 72 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Nah, ternyata FPB-nya yaitu 2, ya. Sehingga diperoleh 26 bagi 2 per 72 bagi 2 sama dengan 13/36. Dan diperoleh bahwa 13/36 merupakan pecahan paling sederhana dari 26/72. Selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, ini sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 2. Kemudian yang diarsir sebagiannya, jadi hasilnya adalah 1/2. Kemudian lingkaran yang kedua, ini dibagi menjadi 9 bagian. Kemudian yang diarsir ada 6. Jadi pecahannya yaitu 6/9. Nah, bagaimana kita mengurutkan? Dengan melihat pecahan pertama dengan pecahan yang kedua, atau melihat gambar yang pertama dengan melihat gambar yang kedua, ternyata diperoleh bahwa karena 1/2 itu berada di sebelah kiri dari 6/9, maka diperoleh 1/2 lebih kecil dari 6/9. Agar lebih mahir, perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terkecil. Untuk A, 1/2, 2/3, 6/7. B, 2/3, 4/5, 6/7. Kita jawab.
Penyebut dari 1/2, 2/3, 6/7 adalah 2, 3, dan 7. Dan KPK dari 2, 3, dan 7 adalah 42. Sehingga diperoleh 1/2 sama dengan 1 dikali 22 per 2 kali 22 sama dengan 22 per 42. 2/3 sama dengan 2 kali 14 per 3 kali 14 sama dengan 28 per 42. Untuk 6/7 sama dengan 6 kali 6 per 7 kali 6 sama dengan 36 per 42. Nah, untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil 1/2, 2/3, dan 6/7 itu kita melihat pembilangnya. Untuk 1/2 itu pembilangnya 22, 2/3 pembilangnya 28, dan 6/7 itu pembilangnya 36. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa 1/2 lebih kecil dari 2/3, lebih kecil dari 6/7. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua. Nah, penyebut dari 2/3, 4/5, 6/7 adalah 3, 5, dan 7. Sedangkan KPK dari 3, 5, 7 adalah 105, maka diperoleh 2/3 sama dengan 2 kali 35 per 3 kali 35 sama dengan 70 per 105. Selanjutnya 4/5 sama dengan 4 kali 21 per 5 kali 21 sama dengan 84 per 105. Dan yang terakhir 6/7 sama dengan 6 kali 15 per 7 kali 15 sama dengan 90 per 105. Nah, untuk mengurutkan pecahan dari yang terkecil, silakan perhatikan pembilangnya. Ini untuk 2/3 pembilangnya itu 70. 4/5 84. 6/7 90. Sehingga kita urutkan dari yang terkecil. Ternyata 2/3 lebih kecil dari 4/5 dan lebih kecil dari 6/7. Sekarang kita masuk di pecahan di antara dua pecahan. Nah, tentukan sebuah pecahan di antara 1/3 dan 2/3. Kita jawab. Nah, ini adalah garis bilangan, ya. Nah, kita mau tentukan pecahan yang ada di sini, ya. Antara 1/3 dan 2/3. Perhatikan di garis bilangan yang kedua, ini 1/3 itu senilai dengan 2/6. 2/3 senilai dengan 4/6. Nah, ternyata ada pecahan di antaranya, yaitu 3/6. Jadi, pecahan di antara 1/3 dan 2/3 adalah 3/6. Kita masuk di bagian yang terakhir, yaitu pecahan negatif. Nah, perhatikan garis bilangannya. Min 1, min 3/4, min 1/2, min 1/4, 0, kemudian 1/4 sampai seterusnya. Nah, yang masuk pecahan negatif yaitu dari min 1/4 sampai minus tak terhingga. Pada garis bilangan tersebut, garis bilangan yang ini, itu min 3/4 berada di sebelah kiri dari min 1/4. Sehingga min 3/4 itu lebih kecil dari min 1/4. Dan
min 3/4 lebih kecil daripada 0. Agar lebih mahir, perhatikan contoh berikut. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari pada pasangan pecahan berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. Untuk bagian A, itu min 5/7 titik titik min 4/7. Bagian B, min 1/5 titik titik min 4/5. C, min 1/3 titik titik min 2/3. Kemudian kita jawab. Yang pertama, karena min 5/7 berada di sebelah kiri dari min 4/7, maka min 5/7 kurang dari min 4/7. Bagian B, karena min 1/5 berada di sebelah kanan dari min 4/5, maka min 1/5 lebih besar dari min 4/5. Kemudian yang bagian C, karena min 1/3 berada di sebelah kanan dari min 2/3, maka min 1/3 lebih besar dari min 2/3. Itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih mahir, silakan adik-adik sekalian membuat soal sendiri dan menjawabnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan, bentuk desimal, dan persen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.